Salam bagi seluruh rakyat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun berada. Bersama saya kembali, Paulus Ferdinand Momondol. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sesuatu tentang arti dari lambang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Saya mau menyampaikan ini karena pada saat saya sedang mensosialisasikan PRKB, ada konstituen yang bertanya tentang arti dari lambang PRKB. Dan hal ini biasa terjadi ketika awal-awal kita memperkenalkan sebuah partai. Karena yang pertama ingin mereka lihat mana lambangnya. Nah, itu yang terjadi saat beberapa hari ini saya memperkenalkan atau mensosialisasikan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Dan memang salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai ketika mendaftarkan diri atau mendirikan partainya harus mempunyai atribut, yaitu diantaranya lambang partai. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan arti dari lambang Partai Rakyat Kecil Bersatu seperti yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum atau Presiden PRKB Bapak Andreas Ragolasut kepada saya beberapa bulan yang lalu. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, teman-teman, sahabat yang ingin bergabung dan paling tidak ingin memahami tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa Partai Rakyat Kecil Bersatu adalah partai yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan Partai Rakyat Kecil Bersatu memposisikan dirinya sebagai partai nasionalis, atau boleh dikatakan Partai Rakyat Kecil Bersatu berhaluan nasionalis dan kerakyatan. Oleh sebab itu perlu dimaknai arti dari lambang PRKB itu sendiri. Yang pertama, arti yang ingin saya jelaskan adalah lambang PRKB berbentuk lingkaran. Apa makna dari lingkaran itu? Lingkaran itu menunjukkan atau bermakna tentang persatuan atau kesatuan atau persekutuan dari orang-orang yang berada bersama-sama, dan juga bisa melambangkan atau memberi makna tentang merangkul, bahkan juga tentang perlindungan. Artinya bahwa Partai PRKB ini mempersatukan rakyat Indonesia, merangkul seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi satu di dalam sebuah pemikiran dan ide-ide tentang bagaimana membangun bangsa dan negara.
Dan ini mempunyai makna yang penting sekali karena persatuan dan kesatuan itu sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi proses pembangunan bangsa dan negara. Yang kedua, dalam lambang Partai Rakyat Kecil Bersatu ada warna, yaitu warna kuning. Arti dari warna kuning itu memberi makna bahwa partai ini ingin mencapai kejayaan, ingin mencapai keberhasilan, dan warna kuning juga melambangkan sebuah pencapaian. Oleh sebab itu, Partai PKB ini hadir untuk membawa satu pencapaian yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yaitu mewujudkan mencapai masyarakat adil dan makmur. Itulah arti dari warna kuning. Kemudian dalam tulisan partai itu berwarna hitam. Maksud dari warna hitam adalah menunjukkan ketegasan dan kebijaksanaan. Dan warna hitam juga ada merupakan salah satu warna dari filosofi hukum. Karena pada dasarnya partai PKB ini ingin atau bergerak atau mengusung hukum sebagai prioritas yang utama dan hakiki. Oleh sebab itu, makna ini juga mempunyai arti bahwa orang-orang yang berada di dalam partai harus tegas dan bijaksana. Tegas dalam menyampaikan pikiran-pikirannya, tetapi juga bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan huruf-huruf itu melambangkan orang-orang yang berada di dalam partai PKB itu sendiri. Kemudian lambang padi dan kapas itu merupakan lambang tentang kemakmuran, atau lebih tepatnya melambangkan tentang kebutuhan pokok manusia. Oleh sebab itu, Partai PKB bercita-cita untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Seperti yang selalu kita tahu atau rakyat Indonesia tahu, biasanya padi dan kapas itu selalu ada di dalam lambang-lambang organisasi-organisasi yang ada. Namun PKB juga memakai lambang ini untuk menunjukkan bahwa PKB ingin mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan berikut lambang 3 buku itu adalah 3 buku tentang hukum. Jadi dalam 3 buku ini terdiri dari 1 Undang-Undang Dasar Negara 45, kemudian buku pidana dan perdata. Ini biasanya sangat dipahami oleh orang-orang yang bergerak di bidang hukum, karena di dalam partai PKB juga pendiri dan bahkan juga anggotanya adalah orang-orang yang bergerak di bidang hukum sebagai praktisi hukum dan juga sebagai lawyer. Dan sesuai dengan misi dan visi PKB untuk menegakkan hukum itu sendiri, maka ketika buku hukum ini menjadi sebuah prinsip bahwa PKB ingin menempatkan hukum di atas segala-galanya. Lalu di dalam 3 buku itu ada lambang timbangan. Lambang timbangan ini mempunyai prinsip atau mempunyai arti atau berbicara tentang keadilan. Maka PKB
akan menjadi satu-satunya partai yang mempunyai lambang timbangan, dalam arti bahwa PKB ingin mewujudkan keadilan, karena di dalam lambang timbangan itu di atasnya ada gambar bendera merah putih. Artinya PRKB mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang berikut adalah lambang kepala harimau putih. Itu melambangkan bahwa setiap anggota PKB yang bergabung di dalam PKB harus berani dan dapat bersuara lantang tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam bangsa dan negara ini. Berani untuk menyatakan kebenaran dan berani untuk membela kebenaran. Maka dengan memahami arti lambang dari partai PKB ini, setiap anggota PKB mempunyai tugas untuk mewujudkan semua visi dan misi dari PKB ini. Maka saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa jelas dari lambang-lambang yang dipakai sebagai atribut PKB itu menunjukkan jati diri dan identitas dari partai PKB itu sendiri. Dan ini harus benar-benar dipahami dan harus benar-benar dimengerti oleh setiap anggota dari PKB ini. Dan ini mungkin juga akan dialami oleh setiap pengurus untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan Partai Rakyat Kecil Bersatu ini kepada semua masyarakat Indonesia. Dan saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini memberikan satu pemahaman bagaimana orang-orang atau masyarakat Indonesia bisa mengerti dan mengenal apa itu PKB. Ini merupakan satu langkah untuk bagaimana PKB ini bisa dikenal dan bisa diterima di masyarakat Indonesia. Maka harapan saya, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat kecil, marilah bersama-sama dengan PKB untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan seluruh bangsa Indonesia dan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih tentang PKB, apabila dalam video penjelasan ini masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan saudara-saudara menghubungi nomor WA saya di nomor 0821 4716 2288 0821 4716 2288. Semoga saya bisa memberikan informasi ataupun penjelasan tentang PKB ini. Dan saya atas nama pendiri dan semua pengurus PKB dari tingkat pusat sampai daerah yang ada, yang sedang dalam pembentukan ini, membuka diri terhadap siapa saja, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Dan nanti pada kesempatan yang lain saya akan memberikan penjelasan tentang sifat-sifat dari PKB itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Semoga
saudara-saudara sekalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa menjadi rakyat Indonesia yang tetap cinta kepada bangsa dan negara Indonesia. Sekian dari saya. Salam rakyat.